Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan beliau juga menjadi dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Kota Malang. Juga telah hadir pula bersama kami Ibu Idayanti Raharjo. Beliau adalah salah seorang pengurus di Lembaga Bina Keluarga Kristen. Selama lebih kurang 30 menit, kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Beberapa waktu yang lalu, Pak Paul telah menguraikan tentang sumber-sumber konflik di dalam suami istri, cara-cara yang lazim dipakai oleh pasangan suami istri untuk menyelesaikan konflik mereka. Namun juga telah diuraikan sedikit pada waktu itu tentang bagaimana seharusnya konflik itu bisa diatasi. Yang sempat saya ingat adalah yang pertama, kita harus belajar untuk mencoba berdialog pada saat-saat konflik itu terjadi. Artinya kita tidak mendiamkan pasangan kita. Tapi Pak Paul waktu itu kalau saya tidak salah katakan ada sekitar 10 cara yang baik cara yang sehat untuk mengatasi konflik. Mungkin kita bisa lanjutkan perbincangan kita beberapa waktu yang lalu, Pak Paul. Iya, baik. Terima kasih Pak Gun dan Ibu Ida. 10 nasihat ini sebetulnya diberikan oleh Norman Wright, seorang konselor Kristen. Dan yang tadi Pak Gun sebut adalah nasihatnya yang pertama itu, yakni janganlah kita itu mendiamkan pasangan kita. Kita senantiasa berupaya untuk menciptakan dialog dalam pertengkaran dengan pasangan kita. Yang kedua adalah yang kita juga sudah singgung, yakni janganlah kita ini menyimpan perasaan atau menimbun perasaan kita terus-menerus. Karena pada asumsinya semua perasaan-perasaan yang telah kita timbun itu kalau tak diselesaikan ya akan terus bersarang dalam hati kita dan akhirnya akan mempengaruhi hubungan suami istri. Nah, jangan menimbun perasaan tidak berarti bahwa setiap hal harus dibicarakan dengan serius. Saya teringat nasihatnya Dr. James Dobson, juga seorang psikolog Kristen di Amerika, yang mengatakan bahwa pada waktunya kita tidak mempersalahkan setiap masalah kecil yang timbul. Dengan kata lain, memang mustahil meminta pasangan kita untuk duduk membicarakan setiap hal yang menimbulkan ketidaksenangan kita. Jika kita mencoba untuk selalu mempersalahkan setiap hal-hal kecil, niscaya kita pun akan kelelahan. Belum lagi mengingat apa yang akan terjadi dengan pasangan kita. Ya pasti lebih letih dan jenuh. Jadi ini tidaklah berarti setiap hal yang mengganggu, yang membuat kita sedikit jengkel, kita harus keluarkan. Jadi ada tempatnya bagi kita untuk bisa mengontrol perasaan kita. Kalau semua hal dibicarakan dan harus diselesaikan, saya pikir 24 jam sehari tidak akan cukup. Sebab seperti kita sudah bicarakan, memang kita ini berasal dari dua bentukan yang berbeda. Jadi tak bisa tidak, harus menyesuaikan diri. Dan salah satu unsur menyesuaikan diri adalah menerima perbedaan pasangan kita. Tidak selalu harus kita bahas sampai ketemu di tengah. Begitu Pak Gun. Pak Paul, juga sering pasangan kita itu sering kalau bertengkar tuh ingin melemparkan perasaan kepada pasangannya. Itu apakah sehat Pak Paul, supaya semua unek-unek itu bisa dikeluarkan semua? Betul Ibu Ida. Jadi ada kalanya kita ini punya prinsip
semua perasaan haruslah kita keluarkan. Nah, ini saya tidak setuju, dan memang nasihat Norman Wright juga adalah jangan sampai kita itu juga kelewatan batas. Memang perlu berdialog, memang perlu memperlancar hubungan antara kedua suami istri. Namun tidak berarti semua hal yang kita rasakan, kita lemparkan ke pasangan kita timbun dia dengan perasaan-perasaan kita. Ya, jadi harus hati-hati di situ. Nah, misalnya bentuk apa ya yang kita lakukan waktu kita melemparkan perasaan kita? Misalnya kita mencaci maki atau memarahi pasangan kita sampai kita merasa lega. Nah, itu tidak betul. Saya tahu ada orang yang berkata seperti ini. Oh, saya tidak menyimpan dendam. Kalau saya marah, langsung saya keluarkan. Tapi yang menjadi masalah adalah bukanlah mengeluarkan perasaan marah kita itu, melainkan bagaimanakah kita mengekspresikannya. Ini yang penting. Cara mengeluarkan kemarahan yang tidak sehat adalah dengan mengumbar atau melemparkan semua perasaan kita kepada pasangan kita itu sampai kita merasa lega. Nah, orang yang dengan seenaknya melemparkan perasaannya kepada pasangannya sampai ia merasa lega, seperti tadi saya singgung ya, ini ibarat seseorang yang menumpahkan tong yang penuh dengan sampah ke atas kepala pasangannya. Ya, memang dia merasa lega ya, karena sampahnya telah bersih, dia tuang keluar semuanya. Tapi bayangkan apa yang terjadi dengan pasangannya yang tiba-tiba sekarang kepalanya penuh dengan sampah itu. Semua caci maki yang telah didengarnya sudah pasti akan menyulut lebih banyak kemarahan dan kebencian. Maka itulah Amsal 15 ayat 1b ya, mengingatkan kita. Nah, ini firman Tuhan ya. Perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi mengumbar kemarahan tidaklah bijaksana, karena sikap ini menandakan justru ya kekurang disiplinan kita. Iya, maaf Pak Pal ya, saya agak bingung Mbak ya. Kadang-kadang di satu sisi tadi ada nasihat yang mengatakan kita tidak boleh memendam emosi kita, artinya kita harus mengutarakan emosi kita. Tapi di lain pihak kita juga diingatkan agar kita tidak menumpahkan sampah ke atas pasangan kita, khususnya di mana kita sedang konflik. Sebenarnya bagaimana cara yang tepat itu kita itu berbicara, berkomunikasi dengan atau menyampaikan perasaan kita itu terhadap partner kita, Pak. Begini Pak Gun, bagus sekali ya apa yang tadi Pak Gun katakan. Memang diperlukan keseimbangan jadinya. Jadi tidak bisa kita itu ekstrim yang satu dan ekstrim yang satunya lagi. Jadi perlu keseimbangan. Perlu jujur, perlu terbuka. Tapi tidak berarti kita menjadi sadis. Kita itu seenaknya saja dengan perasaan kita. Sebab intinya adalah kita mesti mengindahkan perasaan pasangan kita. Tidak bisa jadinya demi kepuasan dan kelegaan dan mengatasnamakan kejujuran, kita ini langsung menyerang pribadi dia. Jadi prinsip yang keempat Pak Gun ya, adalah seranglah masalahnya, bukan orangnya. Ini bagus sekali saya pikir. Seranglah masalahnya, bukan orangnya. Membedakan masalah dari orangnya memang bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi dalam situasi konflik. Kita mungkin saja memulai konflik karena meributkan masalah anak mendapat nilai yang buruk di sekolah. Lambat laun, tatkala hati mulai memanas, mulailah kita menyerang pasangan kita, yaitu dengan melemparkan tuduhan bahwa mereka tidak bertanggung jawab mengawasi anak. Akhirnya keluarlah perkataan tajam kita. Engkau memang bukan seorang ibu atau bukan seorang ayah yang baik. Engkau tidak mampu mengurus anak. Nah, tuduhan tidak mampu atau gagal ini menyerang seseorang secara pribadi. Bukan lagi membicarakan masalah kenapa anak mendapat nilai buruk. Jadi berselisih yang sehat berarti membatasi diri atau membatasi pertengkaran hanya pada masalahnya saja dan menahan diri
tidak menyerang pribadi seseorang. Konflik merupakan gejala yang wajar dan emosi dapat reda kembali. Namun jika dalam emosi penuh dengan kemarahan, kita melontarkan kata-kata yang menyerang kepribadian pasangan kita, camkanlah bahwa pasangan kita tidak akan mudah melupakan kata-kata tersebut. Kata-kata seperti bodoh, tidak tahu diri, tidak tahu malu, dasar goblok, ya, penakut, dan seterusnya adalah contoh kata-kata yang beracun. Karena kata-kata ini tidaklah menggambarkan situasi yang menyebabkan perselisihan, melainkan menyerang orangnya secara pribadi. Nah, salah satu pedoman dalam berselisih adalah kembali kepada fakta. Maksudnya, jangan kita ini mengandalkan kesan atau perasaan belaka. Sedapat-dapatnya paparkanlah kejengkelan kita berdasarkan faktanya. Kata-kata yang menyerang kepribadian seseorang tidaklah efektif dan sangat berbahaya, karena biasanya menyulut api perlawanan yang lebih dahsyat. Pasangan kita pasti tidak akan dapat mendengarkan apa yang kita katakan jika kita terlebih dahulu menyerang, sehingga mereka itu merasa terserang. Akibatnya mereka pun membela diri dan acap kali justru balik menyerang, sehingga masalah sesungguhnya tidak lagi menjadi pokok pembahasan. Nah, perselisihan akhirnya menjadi ajang pertempuran guna melukai satu sama lain. Nah, betapa seringnya kita ini menyesali apa yang kita katakan setelah pertengkaran itu, karena kita tahu bahwa kita telah melukai pasangan kita. Sedangkan pada awalnya kita tidak bermaksud melukai pasangan kita sama sekali. Pak Paul, di dalam konflik suami istri seringkali seseorang itu cenderung untuk mendapatkan kemenangan tanda petik kemenangan Pak Paul. Nah, dengan tujuan untuk memperoleh kemenangan, seringkali pasangan itu lari dari pokok pembicaraan. Nah, itu bagaimana Pak Paul? Ini saya yakin Ibu Ida merupakan buah dari keberdosaan kita. Pada intinya memang kita ini suka lari dari pokok pembicaraan dalam pertengkaran. Maka nasihat dari Norman Wright adalah jangan lari dari pokok pembicaraan. Pertanyaannya adalah kenapa kita ini lari dari pokok pembicaraan? Nah, ibarat orang yang kehabisan amunisi, acap kali kita beralih topik demi memperoleh kemenangan dalam perselisihan. Kita mengajukan dan membangkitkan masalah-masalah yang lain karena kita sukar mengakui kesalahan kita. Itu intinya. Bagi sebagian dari kita, mengakui kesalahan berarti menerima kekalahan. Nah, saya jadi teringat perkataan rekan saya di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Pendeta Bubidi Kualu, yang menekankan bahwa dalam perselisihan kita perlu mengalah, dan mengalah tidaklah sama dengan kalah. Nah, saya kira kita ini seringkali menyamakan kedua istilah tersebut. Mengalah berarti kalah. Jadi karena kita tidak mau kalah sebagai manusia, itu natur kita pun akhirnya tidak bersedia mengalah. Nah, kalau tidak hati-hati, konflik memang dapat berkembang menjadi suatu situasi kalah atau mengalahkan. Jadi saya mesti menang, karena kalau saya tidak menang berarti saya kalah. Atau istilah yang lain yang seringkali terpikir dalam benak kita adalah kita tidak mau hilang muka. Nah, apalagi saya pikir ini seringkali muncul dalam diri pria. Kita ini pria ada kalanya mempunyai ego yang tinggi, tapi saya tahu ada pria yang tidak demikian pula. Kalau kita mempunyai ego yang tinggi, kita susah sekali untuk kehilangan muka. Sebab kita merasa kita sebagai pria tidak boleh kalah dari istri kita. Nah, akhirnya apa? Meskipun kita tahu kita sudah keliru, namun kita tidak mau kalah. Nah, siasat kita adalah dengan lari ke persoalan yang lain,
Ya, pindah ke topik yang berbeda. Nah, apabila kita sudah melihat penyelesaian konflik seperti itu, sesungguhnya kita sudah kalah ya. Karena mustahil bagi kita untuk dapat memperoleh kerukunan dalam pernikahan kita. Kita mungkin merasa menang karena merasa diri benar. Namun sesungguhnya kita telah kalah. Karena akar ketidaksehatan telah tertanam dalam pernikahan kita itu. Iya, saya setuju sekali Pak Paul dengan pernyataan itu. Karena saya pernah mengamati dan bahkan bertanya kepada istri saya setelah kami bertengkar itu, dia merasa seperti orang kalah perang gitu Pak Paul. Saya sendiri masih menduga-duga kata-kata yang mana sebenarnya yang membuat dia itu jadi tidak bergairah lagi gitu loh Pak Paul. Iya, kita memang bisa merasa kalah ya waktu kita ini merasa salah. Jadi memang ini permainan kata ya. Kita ini mengalah bukan berarti kalah. Waktu kita merasa kalah, sebetulnya dalam hati kita ini tahu kita salah. Masalahnya kita ini adalah manusia yang tidak mudah untuk dipersalahkan. Ini adalah penyakit dosa yang pertama kali muncul tatkala manusia jatuh ke lembah dosa. Kalau Pak Gun mengingat, pada waktu Adam ditanya oleh Tuhan tentang perbuatannya memakan buah yang sudah Tuhan larang itu, Adam tidak langsung bersedia menerima kesalahan itu. Langsung dia melemparkan tanggung jawab ke istrinya, bahwa Hawa lah yang memberikan buah itu kepadanya. Dan Hawa sebagai manusia yang juga telah jatuh ke dalam dosa, melakukan persis hal yang sama. Dia berkata, ularlah, yakni iblislah, yang telah memberikan dia buah tersebut. Jadi memang kita adalah manusia yang tidak suka dipersalahkan. Nah, daripada kita merasa diri salah dan mengakui kita salah, kita memang cenderung untuk memutar-mutar dan akhirnya membuat pasangan kita sekurang-kurangnya sama salahnya dengan kita, atau kita membuat seri. Artinya begini, saya nggak menang, engkau pun nggak menang. Kita seringkali lebih rela begitu, lebih rela supaya ya kita dua-duanya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, sama. Nah, kita membuat pasangan kita akhirnya mengakui dia pun juga ada salahnya. Jadi inilah kira-kira lingkarannya Pak Gun. Lingkaran karena pada dasarnya kita manusia yang sudah berdosa dan tidak mau merasa diri salah. Jadi dengan kata lain, kita itu tidak boleh menyalahkan gitu Pak, atau terus mengatakan bahwa dia itu tidak mampu ini, tidak mampu itu, jelek dan sebagainya yang tadi Pak Paul sudah singgung, itu bagaimana? Iya, saya tidak berani mengatakan bahwa seorang suami atau istri sama sekali tidak boleh mempersalahkan pasangannya. Saya kira ada tempatnya ya untuk mengatakan bahwa pasangan kita itu telah salah, dan gak apa-apa. Sebab memang ada kalanya yang dilakukan oleh pasangan kita yang memang salah kok. Dan tidak ada salahnya ya kita ini menyatakan bahwa dia itu salah. Namun yang tadi Pak Gun sudah singgung adalah jangan kita itu menegatifkan semua yang dia katakan. Seolah-olah semua perbuatannya itu tidak ada yang betul lagi karena kesalahannya itu. Nah, ini membawa kita ke pokok yang keenam yang dikatakan oleh Norman Wright, yaitu janganlah mengatakan engkau tak pernah. Nah, ada kalanya ya dalam keadaan penuh dengan emosi, kita ini melontarkan perkataan engkau tak pernah. Misalnya engkau tak pernah memperhatikan saya dan sebagainya. Nah, biasanya hal ini disebabkan oleh kegagalan kita menjadi objektif. Pada waktu kita merasa marah ya atau terluka, kita tidak dapat berpikir dengan jelas dan seimbang lagi. Yang kita ingat hanyalah
betapa pasangan kita itu telah menyakiti hati kita, tidak mempedulikan kita, serta tidak mengasihi kita. Nah, perasaan semacam itu membuat kita berpikir bahwa pasangan kita tidak pernah menyenangkan hati kita, tidak pernah mempedulikan kita, dan tidak pernah mengasihi kita. Nah, mungkin sekali bagi kita yang terbiasa dengan pola menimbun perasaan, kita sudah tidak lagi dapat mengingat kebaikan pasangan kita, karena sudah begitu bertumpuknya perasaan kita yang negatif. Namun perkataan ini bukanlah perkataan yang baik untuk dilontarkan, karena jarang sekali ada orang yang tidak pernah mengasihi, tidak pernah mempedulikan, atau tidak pernah menyenangkan hati pasangannya. Usaha pasangan kita untuk mengubah diri ternyata menerima tanggapan negatif dari kita, seolah-olah kita tidak menghargai keinginan dan upayanya. Nah, akibatnya perkataan seperti ini acap kali hanya membuat pasangan kita patah semangat ya, tidak bermotivasi untuk berubah. Sebab dalam benak mereka berpikir, percuma saya sudah berusaha mengubah diri saya, tapi engkau tak menghargainya. Sebab begitu saya mengulang kesalahan saya, semua usaha saya yang telah saya keluarkan tiba-tiba ya tidak ada lagi nilainya. Nah, ini membuat pasangan kita tambah patah semangat. Jadi hati-hati dengan perkataan-perkataan seperti itu ya. Engkau tak pernah, memang engkau dari dulu begini dan sebagainya. Hati-hati itu. Pak Paul, juga sering ya di dalam konflik antara suami istri itu kadang-kadang ada yang menggunakan kritikan sebagai lelucon, sampai pasangannya itu nggak tahu lagi apakah ini sedang bergurau ataukah ini sedang mengkritik. Nah, itu bagaimana Pak Paul? Betul Ibu Ida. Ada kalanya konflik itu susah diselesaikan karena cara seperti ini yang kita gunakan ya. Jadi ini adalah nasihat yang ketujuh dari Norman Wright, yaitu jangan menggunakan kritikan sebagai lelucon. Alasannya sederhana sekali, yakni kritikan yang berjubah lelucon memberi kesan penghinaan, dan terlebih lagi orang lain tidak dapat membedakan apakah kita ini sedang bergurau ataukah sedang mengkritik. Kritikan dalam lelucon bisa berkesan penghinaan ya, karena tanpa kita sadari kita telah merendahkan dan menertawakan kelemahan pasangan kita. Tindakan ini tidak sehat, karena hanya menghancurkan rasa percaya diri dan penilaian terhadap diri pasangan kita itu. Ya, selanjutnya, lelucon yang berisikan kritikan membuat lelucon kita menjadi bahan kecurigaan. Nah, jadi waktu kita sedang berguyon, dia mungkin berpikir jangan-jangan ada kritikan di baliknya. Nah, perasaan was-was seperti ini tidak sehat. Sebab setiap pernikahan seharusnya dilandasi atas rasa saling percaya bahwa pasangannya tidaklah bermaksud jelek kepadanya. Menggunakan lelucon untuk mengkritik dapat menimbulkan syak wasangka dalam diri pasangan kita. Motivasi kita menjadi tidak jelas dan sulit dipercayai lagi. Dan ini adalah racun untuk komunikasi dalam rumah tangga. Lalu yang ke-8 apa Pak Paul untuk itu? Nah, yang ke-8 adalah ini. Jika memungkinkan, siapkan suasana, tempat dan waktu untuk menyatakan ketidaksepakatan Anda. Maksudnya begini, perselisihan yang sehat tidak muncul secara otomatis, karena memang cara yang sehat membutuhkan hikmat. Nah, hikmat dalam arti suasana, tempat dan waktu memang mempengaruhi bagaimana kita berselisih. Nah, suasana yang tergesa-gesa ya, hanya membuat kita kurang sabar mendengarkan pasangan kita. Nah, keributan suara anak-anak, nah itu juga menambah kejengkelan, karena perhatian kita terpecah-pecah. Atau tubuh yang lelah, membuat kita sulit berkonsentrasi, apalagi untuk dapat menyelami perasaan pasangan kita. Jadi penting ya bagi kita ini mempersiapkan serta memilih waktu, tempat, dan suasana yang mendukung sasaran kita.
Contohnya ya istri saya dan saya memilih malam hari untuk membicarakan masalah-masalah yang serius. Jika ada yang ingin dibicarakan, kita dapat memberitahu pasangan kita sebelumnya bahwa pada malam hari nanti kita meminta waktu sejenak untuk membicarakan sesuatu. Saya kira cara ini jauh lebih efektif daripada langsung menjatuhkan kekesalan kita tanpa memperhatikan kesiapannya untuk berdialog dengan kita. Nah, kemudian Pak Paul, kemudian cara yang ke-9 itu kira-kira jalan apa ya Pak Paul untuk pemecahan konflik? Nah, kata Norman Wright yang ke-9 adalah sediakanlah jalan pemecahan bagi setiap kritikan yang Anda lontarkan. Maksudnya begini, waktu kita ini memberikan pandangan atau tidak setuju dengan sesuatu, kita juga perlu memikirkan jalan keluarnya. Jadi jangan sampai kita hanya menuduh pasangan kita, menyerang dia atau menyerang masalahnya, tapi tidak memberikan jalan keluar. Memberikan jalan keluar benar-benar ya memberikan kesempatan kepada kita berdua untuk bertumbuh. Karena dia akan merasa kita pun prihatin dengan dia. Dan kita ini sebetulnya tidak sedang lagi mementingkan diri untuk menang, untuk dia itu supaya merasa kalah dan salah. Tidak. Ya, jadi membuat dia merasa kita sedang bersama-sama mencoba menyelesaikan masalah ini. Sedang yang terakhir Pak Paul, yang ke-10 mungkin. Nah, ini yang bagus sekali ya Pak Gun ya, yaitu kita kalau salah, akuilah. Apabila benar, diamlah, kata Norman Wright. Ini saya pikir bagus sekali. Cenderungnya kita kalau salah ya susah ngaku salah. Kalau benar kita berkuar-kuar meyakinkan pasangan kita bahwa kita benar. Nah, saya pikir ini tidak efektif ya kalau kita begitu. Karena akan membuat pasangan kita ini merasa seperti diinjak-injak. Dia sudah salah, terus kita tekan lagi mengatakan bahwa dia itu memang salah. Sebagai penutup ya Pak Gun ya, dan Ibu Ida, saya ingin membaca dari Efesus pasal 4 ayat 29 hingga 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya pikir ini nasihat yang paling bagus Pak Gun. Betul Pak Paul. Dan terima kasih banyak untuk kesempatan perbincangan kita saat ini. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.